Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya. Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar, asal kamu tahu ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu, yang bener aja Gus. Dia dengan baik hati loh tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh Agus, asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu nggak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah, kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki, badan kamu penuh luka. Kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus. Kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa nih dibayarkan juga gak apa-apa. Yang penting transparansi Agus, ya. Apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi Agus. Tapi kalian segitu takutnya gak dapat uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti gak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai. Kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya nggak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu, oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh bawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih, kemarin, belum lama ini, saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor dong, penyakit saya banyak Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya itu bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus. 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM, tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu gak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, gak ada support. Saya bangkrut Agus,
Saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga di operasi. Ya. Saya pernah dapat bantuan cuma sedikit, Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukannya yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Gak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka gak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus. Tapi gak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak?